Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait struktur membran sel dan transportasi sel. Nah, untuk judul ini kita akan memiliki 5 subtopik bahasan, yaitu ada struktur membran, permeabilitas membran atau fleksibilitas membran, ada protein transport, transport pasif, transport aktif, dan juga transport molekul. Baik, kita masuk ke yang pertama dulu, membran sel ya. Membran sel ini memang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, untuk bakteri, dia hanya memiliki satu membran sel saja yang teman-teman sudah mengenalnya dengan istilah membran plasma. Sedangkan untuk sel eukariotik, itu mengandung membran internal yang membungkus kompartemen intraseluler. Kemudian, untuk membran internal lainnya, itu terdapat di sel eukariotik yaitu pada berbagai organel, termasuk sini adalah retikulum, endoplasma, badan Golgi, endosom, dan mitokondria. Jadi organel-organel yang ada dalam sel itu juga memiliki membran. Nah, meskipun dia berbeda, tetapi pada umumnya ya, berbeda dengan membran yang ada di luar atau eksternal, tetapi setiap membran ini memiliki lipid dan protein serta berbagai struktur umum yang sama. Lipid sendiri disusun dalam dua lembar yang dia berdekatan, yang membentuk lapisan bilayer lipid. Kemudian lapisan ganda lipid ini atau kita mengenalnya dengan bilayer lipid ini, dia berfungsi sebagai penghalang permeabilitas untuk sebagian besar molekul-molekul yang dia larut air. Sedangkan protein yang tertanam di dalam membran tadi melakukan fungsi lain, yaitu dia bisa menjadi eh, membantu untuk transfer molekul dan juga bisa memberikan karakteristik ya yang memang membuat membran yang satu dengan yang lainnya itu memiliki perbedaan. Berikut adalah ilustrasinya. Untuk sel bakteri dia hanya satu di luar. Ya, untuk bakteri yang memiliki dinding sel itu tentunya sebelum dinding sel itu ada membran plasma. Nah, untuk sel-sel eukariotik yaitu sel-sel yang sudah memiliki inti dengan terselubung sudah memiliki nukleus, itu dia untuk organelnya juga memiliki membran yang kita menyebutnya dengan membran internal. Jadi ada plasma membran dan ada membran internal. Kemudian untuk lipid bilayer sendiri, lipid dan protein merupakan bahan pokok membran pada lipid bilayer ya, meskipun ada tentunya karbohidrat. Tetapi di sini yang paling utama adalah komponen lipidnya. Fosfolipid ini dia bersifat amfifatik, berarti dia memiliki wilayah yang hidrofilik dan juga hidrofobik. Dalam satu lembar fosfolipid itu terdapat dua wilayah, ada wilayah yang suka air atau hidrofilik dan ada wilayah yang dia sifatnya takut dengan air, yaitu hidrofobik. Nah, untuk hidrofilik itu biasanya memang mudah untuk bereaksi dengan air ya, dan kebanyakan molekulnya atau pada umumnya molekulnya polar, yaitu memiliki muatan listrik, sedangkan kalau untuk yang hidrofobik rata-rata non polar, berarti tidak memiliki tidak memiliki muatan. Nah, hal ini yang nanti memaksimalkan ya kontak daerah hidrofilik protein dengan air di sitosol dan cairan ekstraseluler. Nah, sekarang kita kenali karakteristik dari si fosfolipid bilayer ini. Pertama, untuk lipid bilayer dengan lapisan ganda ini, membran itu tidak bersifat statis. Berarti dia tidak diam di tempat, tetapi dia bisa berubah bentuk. Ya, jadi sebuah membran itu nanti memiliki interaksi hidrofobik, yang dimana interaksi ini lebih lemah dari ikatan kovalen. Nah, sebagian besar lipid dan beberapa protein juga bergeser ke samping pada bidang membran. Jadi memang dia bisa bergeser ya, dia bisa berubah untuk tempatnya sendiri. Nah, itu merupakan karakteristik dari phospholipid bilayer. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk
ilustrasi gambar, teman-teman bisa lihat bahwa lapisan luar itu adalah hidrofilik, yaitu dia memiliki molekul-molekul yang memang menyukai air. Sedangkan bagian tengahnya berupa hidrofobik. Nah, biasanya hidrofobik itu isinya adalah lemak ataupun lapisan lilin. Nah, itu dia hidrofobik. Nah, untuk lapisannya tentunya satu lembar lapisan itu terdiri dari ada satu area hidrofilik dan satu lagi adalah ada area hidrofobik ya untuk satu lapis membran. Nah, ketika bergabung menjadi dua lapis, maka nanti lapisan hidrofiliknya itu akan berada di luar, sedangkan lapisan hidrofobik itu akan berada di dalam. Ya, nah untuk permeabilitas sendiri itu bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Jadi dia bisa tersusun dengan rapi dan bisa juga seperti yang digambar paling atas sebelah kiri ya, itu dia tidak tersusun rapi seperti itu. Nah, kita masuk ke protein membran. Nah, protein membran ini dia ada banyak macamnya. Nah, yang paling utama yang kita kenal itu adalah protein integral dan protein perifer. Protein integral tentunya dan sesuai dengan namanya itu akan menembus interior hidrofobik lapisan lipid ganda yang memang memiliki fungsi secara mayoritas ya adalah protein transmembran. Kemudian protein integral lainnya hanya dia fungsinya meluas sebagian ke interior hidrofobik. Kemudian untuk protein perifer dia tidak tertanam ya di dalam lapisan lipid ganda atau ganda lipid sama sekali. Jadi hanya terikat longgar di permukaan membran dan seringkali dia di bagian yang memang terbuka dengan adanya protein integral. Jadi kalau perifer dia tidak sampai dalam terikatnya, dia hanya di permukaan saja. Itu yang membedakan dia dengan protein integral. Berikut ada sekitar 6 fungsi ya dari protein membran. Pertama untuk transport, ya nanti dia memudahkan untuk memasukkan beberapa molekul ke dalam sel atau mengeluarkan beberapa molekul keluar sel seperti ATP contoh. Nah, untuk enzymatic activity atau aktivitas enzimatik di mana protein ya itu dia juga bisa berfungsi sebagai enzim. Ya, jadi protein integralnya adalah enzim sehingga nanti ada reaksi enzim dan substrat. Yang ketiga, dia sebagai transduksi sinyal. Di mana si protein integral ini dia memiliki reseptor sehingga nanti molekul kimia tertentu itu bisa berikatan yang memang dia kompatibel dengan situs ikatannya. Ketika dia kompatibel, maka dia bisa berikatan pada situs reseptor yang ada di protein integral. Kemudian, protein juga dapat berfungsi sebagai pengenalan antar sel atau sel-sel recognition. Di mana sini glikoprotein ya yang menjadi protein membran itu berfungsi sebagai penanda yang bisa dikenali oleh protein yang ada pada membran sel lainnya. Sehingga nanti akan terjadi ikatan antar sel. Kemudian kita masuk ke yang kelima. Dapat juga terjadi ya penyatuan secara luar. Di luar sel tuh bisa terjadi penyatuan antara dua sel. Ya, atau bersatunya secara sel-sel secara interseluler. Jadi membrannya akan melekat, protein membrannya akan melekat pada protein membran yang lain. Kemudian yang terakhir, di sini bisa ada ikatan antara protein yang ada pada membran dengan sitoskeleton, ya, dan juga matriks ekstraseluler. Sekarang kita masuk ke membran dan transport molekul.
Sel dapat melakukan transport molekul dengan lingkungannya, dan proses ini diatur oleh membran sel, mana membran bersifat permeabel secara selektif. Selektif di sini maksudnya membran dapat mengambil dan dapat juga memilih gitu ya, menolak molekul dan ion lainnya. Nah, substansi-substansi ini ya bisa masuk dan keluar sel itu melalui membran dengan laju atau kecepatan yang berbeda. Merupakan ilustrasi dari lembar ganda fosfolipid dengan protein yang ada pada tengah membran atau integral dan juga protein yang ada di permukaannya saja. Nah, protein juga memiliki daerah yang hidrofobik. Hidrofobik itu ada di bagian tengah, sedangkan bagian protein yang hidrofilik atau polar itu ada di luar. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagaimana permeabilitas membran. Jadi permeabilitas membran ya itu terbagi menjadi 3. Untuk molekul hidrofobik atau yang dia nonpolar ya, ini dapat melintasi membran dengan mudah. Sedangkan molekul yang kecil polar tidak bermuatan juga dapat melintasi membran dengan mudah. Ya, seperti di sini contohnya ada air, etanol ya, itu bisa lintas membran. Gas-gas ya seperti karbon dioksida, oksigen, hidrokarbon itu juga bisa lintas membran dengan mudah. Nah, molekul yang polar yang bermuatan seperti gula itu tidak dapat melintasi membran dengan mudah ya. Nah, ini adalah beberapa ilustrasi ya. Jadi kalau hidrofobik dia melintas dengan mudah, molekul-molekul kecil tetapi tidak memiliki muatan ya, dan dia sifatnya polar itu dia bisa masuk ya. Sedangkan kalau urea, gliserol tidak bisa. Sedangkan molekul besar yang tidak memiliki muatan ya, dan polar itu juga tidak bisa masuk. Udah. Masuk ion-ion juga seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita terkait protein transport.